Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Ba'd. Bapak-bapak, ibu, pemirsa di rumah aja yang kami hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa sekali lagi mengaji bersama-sama dalam rangka program ngaji online LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, pengurus wilayah NU DIY. Dan alhamdulillah ini sudah memasuki hari ke-10. Semoga kita bisa dilancarkan, diselamatkan, dilindungi oleh Allah menjalankan ibadah puasa selama Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, mendapatkan keberkahan Ramadan. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita melanjutkan pengajian kita, bagian saya kitab Mabadi' Khairi Ummah. Dan hari ini kita akan bicara tentang tema yang kedua, yaitu tentang asy-syaja'ah atau keberanian. Kemarin kita sudah membahas tentang as-sidqu, kejujuran, ya. Dan kejujuran ini menjadi poin yang sangat mendasar dan penting, ya. Maka pada tema kali ini kita akan bicara tentang keberanian, ya. Dan meskipun ini sifat atau perilaku yang ditelurkan atau diwujudkan dari kejujuran, tetapi ini perlu kita tonjolkan, ya, untuk kita bisa belajar banyak hal dari pentingnya sikap berani. Yang pertama, apa itu yang namanya berani? Asy-syaja'atu hiya al-iqdamu tahta israfil aqli lid-difa' an nafsi aw an ay azizin ladaiha. Jadi yang namanya berani itu intinya adalah maju, al-iqdam. Yang namanya berani itu maju intinya, ya. Tetapi tahta israfil aqli, maju, tetapi majunya itu berdasarkan pertimbangan akal, ya. Dan tujuan orang berani itu lid-difa'i 'anin nafsi, karena dia membela diri, aw an ayyi azizin ladaiha, atau dia ingin memperjuangkan sesuatu yang bernilai atau berharga menurut dirinya, ya, sehingga dia memaju, ya, kira-kira begitu. Jadi keberanian itu adalah maju, melangkah maju, dan itu untuk memperjuangkan sesuatu yang penting, yang berharga, yang bernilai bagi dirinya. Apa saja itu? Apakah itu negara, apakah itu agama, apakah itu keluarga, apakah itu perjuangan dirinya meraih kemuliaan, ya, apapun itu, atau membela diri dari apapun yang mengganggu dirinya, ya. Maju itu berarti berani. Fahiya an tuqaddima haitsu tara al-iqdama azman wa tu'zima wa tuhjima haitsu tara al-iqdama hazman. Jadi yang namanya berani itu dia maju manakala dia melihat maju itu suatu keharusan. Tetapi sedemikian juga kalau dia melihat yang namanya mundur itu harus dilakukan. Orang mundur dan dia berani mundur, itu namanya keberanian, ya. Jadi sekali lagi, yang namanya berani itu tentu saja yang menjadi ukuran adalah pertimbangan dari akal kita. Jadi tidak semata-mata maju, ya. Kalau menurut akal kita ini maju itu oke, menang kita maju. Tetapi kalau kita maju tapi nanti kalah, konyol, nah kita nggak maju. Justru itulah keberanian, ya. Wahya sifatun asasiyatun turafiqu al-insana fi jami'i halati tadfa'uhu ilal amali liyanala ma yuridu. Jadi
keberanian itu merupakan sifat yang penting yang harus dimiliki oleh setiap orang di dalam semua keadaan dia, di dalam semua hal yang dia lakukan. Ya. Yang dengan dia punya sifat berani, maka tadfa'uhu ilal amal. Dia berani untuk melakukan sesuatu liyanala ma yurid. Dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini kalau dia mau maju, berani maju. Nah, walaisat mahsuratan fir rijali dunan nisa. Yang namanya berani ini bukan urusan kelamin, laki-laki berani, perempuan enggak berani, enggak ada urusannya yang namanya sifat berani ini dengan laki-laki atau perempuan. Ya. Walaisat murattabatan bi dhakhamatil insan aw sighariha. Atau keberanian tidak ada urusannya dengan badan besar atau badan kecil, ya tak? Atau badan yang tinggi atau anak-anak kecil, tidak ada urusan. Nih, semua bisa punya sikap untuk berani. Walaisat maksuratan ala hamlis silah wa musyahadatil huruf. Demikian juga yang namanya berani tidak harus itu bawa pedang terus kemudian berani, kalau enggak berani. Enggak ada urusan. Demikian juga pengalaman, tidak ada urusannya dengan keberanian. Ya. Jadi keberanian itu bisa dilakukan oleh siapa saja, oleh anak laki-laki boleh, perempuan boleh, tua boleh, muda boleh. Ya. Bawa senjata boleh, tidak bawa juga boleh. Ya. Ini keberanian. Bal hiya dakhilatun fi umurin katsiratin minal hayat wal a'mal al yaumiyah. Keberanian ini masuk atau dibutuhkan di dalam setiap kali kita melakukan sesuatu, baik dalam hal-hal yang bersifat tugas atau hal-hal yang sifatnya keseharian. Ya, contohnya fala jihada biduni syaja'ah. Jangan berharap ada perjuangan jihad tanpa disertai dengan keberanian. Wala khitabata 'alal manabir biduniha. Tidak ada orang berani pidato tanpa keberanian. Tidak ada orang yang berani siaran seperti ini tanpa keberanian. Tidak ada orang yang kawin kalau tidak pakai keberanian. Jadi ini keseharian. Ya. Wala amra bima'ruf wa nahya 'an munkar illa biha. Sama hanya dengan kita mengajak kepada kebaikan, kita menahan atau melarang orang untuk berbuat yang buruk, ini butuh keberanian. Ya. Jadi keberanian ini satu sifat yang harus ada dalam diri kita dan ini berlaku setiap hari, setiap kali. Ya. Kalau kita tidak berani, kita nggak akan bisa sampai di sini untuk siaran, ya, untuk bicara macam-macam. Ya. Kalau gara-gara ada corona kemudian nggak berani keluar, nggak mau ini. Ini saudara-saudara. Jadi berani berarti mau untuk maju, berani melangkah, berani untuk ke depan. Ini namanya keberanian. Dan sifat berani ini dianjurkan sekali oleh Al-Quran. Dalam beberapa ayat diantaranya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jadi perangilah orang-orang yang memerangimu di jalan Allah, tetapi jangan keterlaluan, jangan melampaui batas. Nah, yang proporsional saja. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sebab Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Wa qala, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Kalau ketemu dengan orang kafir dan dia ini berani menyerang, ya, fala tuwalluhumul adbar. Kalian tidak boleh mundur, tidak boleh balik, tetapi harus dihadapi. Nah, dan tentu menghadapi yang begini ini tidak bisa tidak butuh keberanian. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga seperti diisyaratkan di dalam hadis Kanjeng Rasul Muhammad,
Al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Orang mukmin yang kuat, orang mukmin yang berani itu lebih disukai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Orang mukmin yang lemesan, ya, orang mukmin yang tidak berani mengambil jalan ke depan. Ini hadis dan ayat menjelaskan kepada kita bagaimana kita perlu memiliki sikap berani. Wasyaja'atu sifatun mu'tadilatun waqi'atun baina sifatail jubni wat tahawur. Sekarang kita lihat positioning dari sifat berani. Dikatakan di sini, asy-syaja'ah sifatun mu'tadilah. Yang namanya sifat berani itu sifat tengah-tengah di antara sifat penakut dan sifat tahawur alias ngawur. Nah, jadi yang namanya berani itu tengah-tengah, tidak penakut, tidak ngawur. Itu positioning dari keberanian. Kita lihat, fafil jubni tafritun wa fit tahawuri ifratun wa fi syaja'ati salama. Ya. Dalam yang namanya sifat penakut, ya, itu ada tafrid, berlebih-lebihan di dalam menyia-nyiakan sesuatu. Di dalam penakut itu terkandung sifat dia menyia-nyiakan sesuatu. Sebaliknya wa fit tahawur ifrat. Kalau orang ngawur itu ada ifrat, dia keterlaluan, itu namanya ngawur. Nah, yang selamat adalah syaja'ah. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang disebut dengan penakut dan apa yang disebut dengan ngawur. Ya. Al-jubnu al-khawfu mimma lam la yambaghi ayyukhafa minhu. Yang namanya sifat takut, penakut, ya, itu adalah menghindar dari sesuatu yang tidak pantas. Dia itu khawatir di situ, dia menghindar di situ. Namanya penakut. Dia menghindari dari sesuatu yang sebenarnya tidak pantas dia menghindar di situ. Ini namanya penakut. Ya. Artinya apa? Yang namanya penakut itu al-khauf ghairul mantiqi. Dia takut tetapi pertimbangannya bukan berdasarkan akal. Menurut akal dia mestinya berani, tetapi dia tidak berani, berarti pertimbangan akalnya tidak masuk. Ya. Wa huwa ma ta'assala fi nufusil ummah illa duriba alaihim az-zillatu wal maskana. Sifat penakut kalau ada di diri seseorang atau di diri suatu kelompok atau diri suatu bangsa, itu menyebabkan dua hal. Ya, pasti dua hal. Yaitu satu az-zillah, yang penakut mesti dia dihinakan, mesti dia rendah. Ya. Yang kedua al-maskana, dia mesti miskin. Orang penakut itu mesti dua. Kalau enggak rendah, ya, hina, ya, pinggiran, maka dia mesti akan miskin. Nah, faba'u bil wada'ati wal khumul. Akibatnya maka dia menjadi orang yang dihinakan oleh orang lain, dan akibatnya dia menjadi orang yang bodoh. Ini sebab itu tadi, penakut. Jadi dirinya itu dihinggapi kemiskinan, dihinggapi kehinaan, kerendah dirian, yang akibatnya dia tidak, ya namanya penakut, dia tidak mengambil kesempatan, dia menyia-nyiakan peluang, akibatnya ya miskin. Ya. Li'annahu da'in ila adami dzufri bil matlub. Sebab apa? Orang penakut menggagalkan keinginan dia untuk meraih sesuatu. Ini sebab penyakit. Ini bisa berlaku bagi kita perseorangan, diri kita masing-masing, orang per orang, personal, atau kelompok, sebagai bangsa. Oleh karena itu kita sebagai bangsa tidak boleh menjadi bangsa yang penakut. Sebab akibatnya kalau kita penakut,
maka kita menjadi bangsa yang direndahkan oleh orang lain. Kita menjadi bangsa yang miskin, yang kelanjutannya kita menjadi bangsa yang bodoh. Ini bahayanya kalau kita punya rasa penakut di dalam diri kita. Nanti kita bahas di kesempatan besok insya Allah bagaimana kita menghindar dari sifat penakut. Ya, kita lanjutkan dulu. Wa tahawuru al-iqdam 'alal amal qabla tarawi au adamun nazar fil aqibah. Kalau tadi saya bilang yang namanya berani itu sifat tengah-tengah antara penakut dan ngawur. Kalau penakut itu Anda khawatir terhadap hal yang sepatutnya Anda tidak khawatir. Ya. Sekarang tahawur, ngawur. Ngawur itu apa? Al-iqdam 'alal amal qabla tarawi. Ngawur, tahawur itu Anda maju, Anda ke depan untuk melakukan sesuatu dan itu tidak Anda pertimbangkan terlebih dahulu. Anda waton bahasa Jawanya. Jadi Anda maju-maju saja, enggak mikir, kata Cak Londong, mikir gitu loh. Au adamun nazar fil akibah, tidak punya kalkulasi nanti akibatnya gimana kalau saya maju. Iya, itu namanya ngawur, waton ya bahasa Jawanya. Ya toh? Jadi Anda maju saja tidak berpikir gimana akibatnya, tidak berpikir bagaimana nantinya. Lah, inilah yang disebut dengan ngawur. Ya, jadi ada 3. Jadi ada penakut, Anda tidak berani maju. Padahal itu sepatutnya Anda tidak boleh tidak berani. Anda sepatutnya maju, tapi Anda tidak maju, namanya penakut. Ya, yang tengah ini berani. Berani itu Anda maju berdasarkan pertimbangan Anda harus maju, maka Anda maju. Ya, yang ketiga ini yang ngawur. Ngawur ini Anda nggak mikir, Anda yang penting maju duluan. Ini namanya ngawur. Ya. Ini kalau bahasa Surabayanya namanya bondo nekat. Ya, nekate dhisik. Ora dipikir dhisik, nekate dhisik. Lah kalau orang ngawur akibatnya gimana? Wadzalika sababun li'adami taufik wa mudda'in lil khaibah wa mudayyaun lil waqt. Jadi kalau orang ngawur kemungkinannya ya dia tidak mendapatkan pertolongan alias gagal. Ya. Dia mendapatkan kegagalan. Wa mudayya'il waqt, dia melakukan sesuatu yang sia-sia. Ya toh? Karena apa? Karena dia tidak mikir. Nah, dia waton saja, mau maju tok wae. Ya toh? Ini akibatnya. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, dari 3 hal ini kita tahu bahwa ukuran sesuatu disebut berani. Kita ini disebut berani apa tidak? Bangsa kita ini namanya berani apa tidak? Itu ukurannya bukan maju atau mundur. Bukan kok kemudian kecil atau banyaknya kita punya ini. Bukan kita punya penduduk banyak atau kelompok pengikut banyak kemudian enggak. Ya. Falladzi yuhaddidu masaraha as-sahih huwa al-aqlu. Jadi ketiga hal ini yang menjadi standar kita melakukan sesuatu dikatakan berani adalah akal, pertimbangan akal kita. Kalau kita menurut pertimbangan akal kita ini maju dan pertimbangannya itu oke dan Anda maju, itu namanya Anda berani. Ya. Tapi kalau Anda menurut pertimbangan akal Anda, mestinya Anda itu bisa, tapi Anda tidak maju, ya, itu namanya Anda penakut. Tapi sebaliknya kalau menurut pertimbangan akal, Anda maju itu akan gagal, tetap gagal, sudah dihitung macam-macam, tetap gagal, tapi Anda tetap maju, itu namanya ngawur. Ya. Dan kalau ngawur
ini podoai ya, sama aja dengan edan gitu. Fal ikdam bi ghairi aklin jununun. Maju tanpa pertimbangan akal namanya edan ya. Ini jadi ukuran disebut berani itu bukan kuatnya tubuh, bukan apa, tapi pertimbangan akal kita ini yang penting ya. Ada penyair bilang begini, ar-ra'yu qabla syaja'ati syuj'ani huwa awwalun wa hiyal mahallu tsani fa idahu majtama'a li nafsin hurratin balagat minal alya'i kullamakanin. Ar-ra'yu qabla syaja'ati syuj'an. Ya, sebelum apa-apa maka yang harus menjadi pertimbangan pertama itu adalah pertimbangan akal. Qabla syaja'ati syuj'an, sebelum ya semangat maju, semangat tok, tapi pertimbangan akalnya enggak masuk. Nah, huwa awalun, akal pertama dulu, nomor satu dipikir dulu. Ya, hati maunya mau maju, mau dapat putrinya Pak Rois. Nah, putri Rois. Dipikir wewe iso maca kitab apa? Lah kok wani-wanine maju mikir sing tok waca kitab apa dhisik. Nek wis tekan Fathul Muin maju entuk anake Pak Rois rapopo. Nah, tapi nek maju dhisik iku jenenge wong ngawur. Jadi huwa awalun, mikir dulu, wa huwal mahallu tsani, baru Anda maju. Itu kalau menurut pertimbangan akal Anda boleh maju, Anda maju. Namanya berani. Fa idahu majtama'a li nafsin hurratin, kalau ada dua hal ini bisa kumpul. Ya, menurut pertimbangan akal Anda itu, ya, ada dua hal ini bisa kumpul, ya pinter, ya berani, ya. Balagat minal alya'i kullamakanin. Orang akan bisa sampai di tempat yang tinggi dimanapun dia berada. Ini dua hal. Orang punya kecerdasan, kepintaran, dan orang punya keberanian. Ini dua hal. Orang yang punya dua ini, dia akan bisa mencapai tempat yang tinggi dimanapun dia berada. Ya, ini bisa kita lihat ya. Ada orang, lah ya, titelnya cuma S1, tapi dia bisa jadi bupati atau dia bisa jadi gubernur, ya. Sementara yang profesor-profesor di universitas itu nggak bisa. Kenapa? Itu tadi. Kalau Anda cuma punya keberanian tok, nggak punya akal, itu biasanya, ya toh, itu nanti tukang malak-malak. Itu nanti jadinya wani tok, tapi ora ndek akal. Maju tok di duwe. Nih, kompas-kompas, orang mikir. Itu nanti jadinya tukang malak. Sebaliknya, isone mikir tok ora wani maju, senengane ngeritik gitu. Wah ini isone sebaiknya begini. Dekne dhewe ora tau maju ra wani, gitu. Ya iku naonane ning universitas, perguruan tinggi. Bisanya itu di situ. Ngomong aja. Oh ini sebaiknya gini, ini sebaiknya. Lah iya sebaiknya. Sebaiknya bagi Anda terjun, itu namanya sebaiknya. Gitu. Ini kadang gitu. Jadi kalau ini bisa kita ditopang dua hal ini, kita punya keberanian, kita punya kemampuan, ya, maka kita bisa mencapai dimanapun kita bisa berada. Ya, kisatun, ada alkisah begini. Qila inna Ansar ibn Shaddad ashhar fursanil Arab wa ahada syu'ara'il Arab al-masyhurin qabla al-Islam. Haraba min Thawr. Ya. Ada namanya Ansar. Antaroh ini panglima. Dia hebat sekali. Dikenal jagoan perang zaman jahiliyah sebelum diutusnya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Antaroh. Gitu. Hebatnya luar biasa. Kalau perang mesti menang. Mesti hebat lah Antaroh ini. Tapi suatu ketika ini ketahuan Antaroh ini dikejar sama banteng dan dia lari sak pole Antaroh ini.
Lah kan orang tanya, loh kamu Antaro, kamu kok lari, katanya kamu tuh kan pemberani. Suila, aina syaja'atuka? Loh Antaro, loh kowe kan hebat. Lah kok kamu kok keluar melayu dari banteng gimana? Gimana keberanianmu di mana? Atakhafu min sahur wa anta Antaro. Bagaimana mungkin Anda takut dengan banteng sementara Anda itu Antaro, panglima hebat. Kok Anda takut sama banteng? Jawabnya Antaro gimana? Faqala wa ma yadri thawr ani Antaro. Lah apa dia ini tahu kalau saya Antaro? Ya enggak tahu gitu. Ya bantengnya itu kan nggak tahu artinya apa. Yang namanya banteng, yang namanya singo, yang namanya gajah itu nggak ada namanya berani apa takut apa ini nggak ada dia punya itu. Ya, yang namanya singa nggak punya sikap berani. Kenapa? Karena yang namanya berani atau tidak berani itu kalau mikir. Lah dia nggak punya akal gimana bisa mikir ini? Dia nggak mikir. Lah kita mikir. Lah kalau kita ngadepi banteng ya kita sendiri yang nanti konyol kata Antara kan begitu. Ya dia nggak tahu saya loh. Kalau dia tahu saya dia mesti takut sama saya kan. Kenapa dia nggak mikir gitu. Ini kisah Antara ya. Famasdarus syaja'ah al-aqlu as-sahih. Maka ukuran keberanian ya, sumber keberanian itu adalah akal logis. Akal yang logis ya, wal iman as-shadiq. Akal yang logis maksudnya apa? Kalau menurut akal kita ini kita bisa masuk, kita berani, kita maju dan kita menang, berani. Anda maju, Anda namanya berani ya. Tapi kalau menurut ukuran panjenengan, jenengan diadepke kalih mamane itu gajah. Lah gajah lagi ngamuk, gajah ora gelem. Lah kok jenengan tetap ngadepi orang duwe strategi gimana? Ndak punya hitungan gimana waton? Ya itu namanya tidak berani. Jadi ukurannya akal. Wal iman as-shadiq. Juga sumbernya keberanian. Ya ini kita bicara sumber keberanian itu akal yang benar. Yang kedua iman shadiq. Iman. Kalau Anda iman, imannya ini benar-benar Anda akan berani. Ya. Oh enggak ada orang enggak berani. Kenapa orang lewat kuburan aja kok takut? Kenapa? Oh enggak ada apa-apa. Oh kita punya Gusti Allah. Kok Anda takut kenapa? Ini kalau imannya benar-benar orang mesti enggak takut. Iya. Nggih. Wathiqatu billah, percaya kepada Allah. Wa dhabtun nafsi, dan ya punya keyakinan diri, kepercayaan diri. Ini menjadikan orang tidak mudah takut. Ya, wa amalu ma yambaghi. Nah, kita akan bahas nanti tentang melakukan sesuatu yang sepatutnya sehingga kita berani. Ya. Kalau kita melakukan sesuatu dan itu tidak sepatutnya, itu menjadikan takut. Nanti kita akan bahas ya di akhir-akhir perjumpaan. Insyaallah besok juga. Oleh karena yang namanya keberanian itu dasarnya akal. Dasarnya adalah keimanan yang benar. Fala takunu asyaja'ah maudhi'a ijabin wa taqdirin illa idza istakhdama fi tahsili khairin au daf'i syarrin. Oleh karena yang namanya keberanian itu dasarnya akal, pertimbangan akal, maka tidak ada keberanian kalau itu dalam hal yang buruk, kejelekan, dalam hal yang salah. Ya, Anda berani ngomong, jenengan bilang, itu, oh saya, ini sering keliru. Ada berita ngomong, anak itu berani kepada gurunya. Itu sesuatu yang salah. Itu ungkapan yang keliru. Sebab secara akal, murid kok dikatakan berani sama gurunya, ini salah. Sebab tidak pantas ada murid atau ada anak berani sama orang tua, itu nggak masuk akal. Itu secara akal itu tidak benar. Yang betul beritanya begini, anak itu ngawur kepada gurunya, itu yang betul. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu tanpa pertimbangan akal. Ya. Jadi kalau mamanya ada, ayo kita balapan dengan cara pokoknya kalau ada lampu merah
kita terobos. Nah, nanti yang menang berarti orang yang pemberani. Itu bukan berani. Ya, sekali lagi yang begitu itu tidak disebut berani. Sebab keberanian itu dasarnya akal, maka ya, kalau melanggar rasionalitas kita itu disebut tidak berani. Itu tidak logis, tidak disebut berani. Ayo coba, siapa yang berani terjun dari lantai 3? Oh, itu namanya tidak berani, tanpa pakai apa-apa. Coba, siapa yang berani? Itu bukan berani. Itu namanya sekali lagi tahawur alias ngaco. Bahasa Jakartanya ngaco. Ya, itu ngawur. Ya. Kenapa? Karena menurut pertimbangan akal, orang yang jatuh dari 3, ya, itu bukan hanya ke planet, atau dalam bahasanya tempe itu penyet, ya, itu rusak. Oleh karena itu tidak disebut berani, ya, itu namanya ngawur. Ya, ini yang sering kita keliru. Ya, disebut anak itu berani sama orang tuanya, bukan berani, itu namanya ngawur. Ya, baik. Falaisa min syaja'atin fi fi'li syarri li'annahu tahawurun. Tidak disebut berani kalau dasarnya adalah hal yang buruk, hal yang tidak benar. Ya, kalau dasarnya tidak benar, secara akal itu tidak masuk, itu namanya tidak berani, itu namanya ngawur. Ya, kita lanjutkan. Wal jubnu khuluqun mazmum. Yang namanya penakut itu perilaku yang tercela, perilaku yang tidak ada baiknya sama sekali. Inda jamil khalqi, menurut siapa saja, makhluk apa saja, orang tidak suka dengan orang yang penakut, dengan yang penakut nggak suka. Orang nggak suka. Mau diminta, padahal punya kapasitas, kemampuan, diminta untuk pidato, dianggap orang mampu, tapi dia nggak mau, nggak berani. Ini penakut. Nggak ada orang yang suka begini. Panjenengan tahu, ya, ayam itu jago, ya, itu kalau mau dapatkan betina, maka dia harus bertarung dulu, ya, bertarung dulu. Nah, ayam jago yang kalah, ayam jago yang kalah ini nggak menarik betina, ya, karena dari face-nya mungkin oleh betina, wah ini kalah, mau aku gitu. Dan wallah alam, ya, ayam yang seperti itu justru nanti dia bisa bertelur, ya. Jadi ayam jago yang kalah itu dia bisa bertelur. Malah kayak wong wedok, ya, kayak ayam betina ini. Dan ini sesuatu sifat atau perilaku pekerti yang buruk. Ini adalah penakut. Buktinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita agar kita dihindarkan dari sifat penakut. Kita tahu ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajiz wal kasal wal juben wal bukhl. Kita diminta berdoa, diajari berdoa oleh Nabi, ya Allah, lindungi kami, jauhkan kami dari sifat ham, penuh ragu-ragu, tidak punya kepastian, ya, bimbang. Terus hazan, gampang susah, gampang gersulo. Wal ajiz, lemah, ya, tidak kuat. Kasal, malas. Juben, penakut. Bukhl, bakhil. Nah, ini sifat-sifat yang sepatutnya ini kita hindarkan dari diri kita, ya. Sebab apa? Ini sesuatu yang tidak ada baiknya sama sekali. Wa ahlul juben hum ahlus su'udzon. Ini parahnya lagi. Ini keburukan dari penakut. Orang yang penakut itu sesungguhnya orang yang su'udzon, berprasangka buruk kepada Allah. Sebaliknya ahlus syaja'ah wal jud hum ahlu husnidzon billah. Orang yang berani, orang yang dermawan itu orang yang husnudzon pada Allah.
Kenapa orang yang penakut disebut suudzon? Iya, karena Allah memberikan kepada dia anugerah kemampuan, peluang, rizki berupa peluang, berupa kesempatan, tetapi dia tidak melakukannya, ya. Dia nanti Gusti Allah orang dan seterusnya, dan ini menjadikan ini suudzon kepada Allah Ta'ala. Ini bahaya, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sudah kita belajar tentang definisi tentang baiknya yang namanya berani, demikian juga ukuran dari keberanian, demikian juga anjuran tentang keberanian. Maka mari kita lanjutkan tentang dalam sejarah siapa para pemberani itu, ya. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama wasafahu Anas bin Malik radhiyallahu an kana ahsanan nas wa ajwadan nas wa asya'an nas. Ya. Jadi Kanjeng Nabi itu adalah orang yang paling pemberani. Beliau kata sahabat Anas, Nabi itu orang yang paling baik, orang yang paling dermawan, dan orang yang paling pemberani. Dan sebab beliau orang paling pemberani, kita lihat peradaban yang beliau bangun selama di Mekah dan Madinah luar biasa, ya, luar biasa. Kita bisa lihat bahwa beliau sejak diutus, beliau sudah berani untuk menyurati raja-raja yang ada di Roma, yang ada di Habasyah, ya, memperingatkan mereka, mengajak mereka untuk mau masuk Islam. Ya, beliau juga luar biasa berani membuat keputusan-keputusan penting, ya, bahkan perang dengan kaumnya sendiri. Ketika hal itu tiada jalan lain kecuali hanya itu yang dilakukan. Ya, luar biasa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tarikh aidan mamluun bi dzikri katsirin mimman dhahau bi amwalihim wa anfusihim fi sabili quwwatil haqqi wa nusratih wa sabaru 'alal alam ishqan lil haqq kama kana li Ibrahim. Kita juga lihat Nabi Ibrahim, betapa Masya Allah keberaniannya luar biasa. Kita tahu Nabi Ibrahim berjuang, dan yang beliau perjuangkan ini kebenaran, dan yang beliau lawan itu adalah Namrud. Namrud itu raja di raja. Namrud itu bukan raja lokal. Namrud itu raja di raja. Hanya ada 3 raja di raja dalam sejarah peradaban manusia, ya. Disebut raja di raja karena dia menguasai lebih dari 1/3 dunia. Ya, hanya ada 3. Ya, pertama Raja Persia, ya. Yang kedua kemudian kita kenal Alexander the Great. Yang ketiga Namrud. Namrud ini yang pertama sebenarnya urutannya. Jadi Namrud ini bukan raja-raja Mesir, Fir'aun, bukan raja, ya. Bukan raja lokal, tetapi ini raja di raja. Hebatnya Namrud, bagaimana mungkin Nabi Ibrahim menghancurkan sesembahan dari para penguasa waktu itu, dan tidak ada yang lihat, tetapi kok yo konangan, kok yo ketahuan bahwa itu yang bikin itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Luar biasa. Ini tidak bisa tidak kalau punya kekuasaan yang luar biasa. Ini Namrud, ya. Dan Namrud ini dihadapi sedemikian rupa oleh Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba kita bisa lihat di dalam Quran, di dalam surat apa itu? Kalau tidak keliru surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim
bagaimana kita lihat Nabi Ibrahim berhujjah, berdialog dengan Namrud, yang menyatakan bahwa Namrud sampai kemudian siapa Tuhanmu? Tuhan saya itu Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan, kata Nabi Ibrahim. Oh, kalau gitu saya juga bisa. Kok bisa? Terus dipanggil 2 orang. Coba sini. 2 orang. Yang satu dibikin mati. Nih, mati. Saya berarti bisa mematikan. Yang satu, ini saya biarkan hidup. Berarti saya bisa menghidupkan. Kata Namrud begitu. Kemudian dibantah oleh Nabi Ibrahim. Oh, kalau Gusti Allahku, itu bisa bisa menerbitkan matahari dari timur dan kemudian membuat tenggelam di barat. Fabuitan ladzi kafar. Nah, Namrud nggak bisa bicara lagi, nggak bisa, sampai marah luar biasa, sampai kemudian Nabi Ibrahim menghadapi kemarahan Namrud dengan cara membakar Nabi Ibrahim. Luar biasa. Kapan-kapan kita akan cerita dalam hal itu. Demikian juga yang berlaku pada Nabi Musa alaihissalam, pemberani luar biasa. Bagaimana tidak? Karena beliau Nabi Musa itu berani bahkan kepada orang yang mengasuhnya, yaitu Fir'aun. Masya Allah. Kita lihat banyak sekali orang yang tidak berani bahkan mengingatkan saudaranya sendiri, tidak berani mengingatkan orang tuanya, padahal orang tuanya itu salah. Tetapi yang berlaku dengan Nabi Musa alaihissalam, beliau berani mengingatkan kepada bapak angkatnya, yaitu Fir'aun, Raja Mesir. Ini suatu hal yang luar biasa. Ini bila kemudian beliau dihadapkan dengan tukang sihir di alun-alun besar, beliau tetap berani menghadapi dengan gagah luar biasa. Wasairil anbiya, dan nabi-nabi yang lain itu adalah nabi-nabi yang pemberani. Dan tentu saja para sahabat, Masya Allah. Ini adalah orang-orang yang pemberani. Insya Allah besok kita akan lanjutkan tentang keberanian itu apa saja dan bagaimana kita bisa menghilangkan rasa takut, menghilangkan kekhawatiran dalam diri kita, kiat-kiatnya bagaimana. Insya Allah besok kita lanjutkan. Dan saya kira pengajian sore hari ini kita cukupkan sekian. Insya Allah besok kita lanjutkan. Semoga bisa difahami dengan baik, semoga bermanfaat, dan mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu waliyut taufiq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanzi Pak Isi. Terima kasih. Alhamdulillah. Orang ngaji, ngobrol.